Bank BJB mempersembahkan Kawasan Jalan Lengkong Kecil kini menjadi magnet baru kuliner malam di Kota Bandung. Di sepanjang jalan terdapat rumah makan dan pedagang kaki lima. Di saat menjelang buka puasa Ramadan, tempat ini ramai dikunjungi pengunjung termasuk Resto Ken Hot Bar yang menerapkan konsep kaki lima ini pun selalu penuh pengunjung. Resto Ken Hot Bar menyediakan menu makanan Japanese food dengan harga murah ala kaki lima. Jalan Lengkong Kecil, ini dia wajah lain dari Kota Bandung. Sepanjang jalan berderet resto dan pedagang kaki lima yang siap melayani pencinta kuliner untuk warga Bandung maupun luar kota Bandung. Di bulan puasa ini, semoga kalian tetap semangat, tetap sehat selalu, jaga nama baik Ken Hot Bar. Jadi teman-teman di sini, saya harap lebih cekatan lagi karena konsumen kita itu datangnya berbarengan. Tetap semangat, Ken Hot Bar. Jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi Aditya Mirhadi. Saya pengusaha kuliner. Yang tepatnya itu kuliner Jepang yang bernama Ken Hot Bar, Japanese Street Barbecue. Ken Hot Bar ini berdiri sejak tahun 2018. Tahun 2018 saya mulai usaha di bidang kuliner. Sebelumnya saya berusaha tidak hanya di bidang kuliner. Saya usaha di bidang persepatuan itu udah dari tahun 2020 sebenarnya. Mungkin karena itu usaha dari zaman kuliah, kita belum tahu cara marketing yang baik dan sebagaimana usaha itu semestinya gitu. Akhirnya berjalan hanya seperti itu saja. Akhirnya di tahun 2018 kita mengembangkan sayap usaha di bidang kuliner. Dari usaha kuliner yang kecil-kecilan, dari hanya usaha di berjualan di booth-booth kuliner di acara-acara tertentu, hanya kecil-kecilan, hanya 1 kali 2 meter seperti itu. Itu saya mulai dari tahun 2018. Setelah setahun berlalu, saya mencoba untuk berjualan di kaki lima dengan konsep makanan Jepang. Tapi kita jual di kaki lima dan ternyata responnya cukup baik. Menu-menunya ini semua saya explore dari YouTube. Kita kan sebagai milenial kan dekat sekali namanya dengan dunia digital. Dunia digital kita explore sendiri, resep-resepnya, resep-resep masakannya, cara penyajiannya, cita rasanya gitu. Nanti setelah saya ulik, saya cari tahu, saya coba masak sendiri. Dan saya kebetulan emang suka memasak ya. Dari zaman kuliah dulu, saya suka masak untuk makanan saya sendiri gitu. Akhirnya saya coba, saya bikin menu-menunya, saya cari resepnya, saya lihat di YouTube. Tapi saya improvisasi dengan rasa lokal. Kayak sekarang ini grill-grillan ya. Grill ini dagingnya emang kita impor, daging slice impor, tapi bumbunya kita racik sendiri dengan rasa lokal, campuran tapi masih ada rasa Jepangnya sedikit. Karena dari riset kalau masakan Jepang itu terlalu
apa ya, terlalu strong, dan mereka dan masyarakat Indonesia ini kurang suka gitu, lebih suka yang gurih-gurih gitu. Untuk Ken Hot Bar ini variasi menunya sekarang sudah lumayan cukup banyak ya, bisa hampir 30 sampai 50 menu lah. Rata-rata yang kita tawarkan itu disukai semua pelanggan karena beda-beda segmen, beda jenis. Ada yang sate-sateannya, ada grillnya, ada siomainya, ada dimsumnya, ada dessertnya, segala macam gitu. Kalau di paling suka jelas grillnya di sini ya, karena dari namanya juga kita udah barbecue gitu, street barbecue. Sebenarnya kita di Bandung ini pelopor untuk Japanese barbecue dengan konsep kaki lima. Yang lainnya kan itu kan konsep-konsepnya ya all you can eat di tempat restoran yang compact, yang bagus gitu ya, dengan ruangan ber-AC dan segala macam. Dan di pandemi ini kita tawarkan konsep yang kaki lima. Kita terbuka, tempat terbuka, dan orang tuh merasa aman di tempat yang terbuka seperti ini gitu. Tapi kualitas makanan yang kita tawarkan itu sekelas dengan restoran-restoran yang sudah bintang 5 gitu. Nah, kita juga menawarkan harga yang jauh di bawah restoran-restoran Jepang yang ada di Kota Bandung. Kita hanya ngambil, ya istilahnya ngambil tipis aja lah gitu. Yang penting konsumen senang, kita juga masih dapat ada untungnya gitu. Tapi tidak mengurangi kualitas, seperti itu. Pandemi COVID-19 memukul seluruh sektor, tak terkecuali para pelaku UMKM, terutama yang berkecimpung dalam usaha kuliner. Tapi mereka tak mau berlarut-larut dalam keterburukan. Inilah saatnya untuk bangkit mengembangkan usaha. Penjualannya itu kalau kita bandingkan dengan saat pandemi di awal-awal, dengan sekarang itu ya cukup berbeda ya, karena sekarang kan sudah sedikit dilonggarkan. Kalau di awal-awal dulu emang kita kesusahan sekali itu di penjualan, emang kita akui sangat susah untuk bagaimana kita mengimprovisasi supaya penjualan kita tetap stabil. Tapi ternyata pada kenyataannya ya namanya restoran kan harus dine in. Kalau dulu itu ada peraturan yang membuat kita tidak bisa ya berbuat apa-apa lagi gitu. Kita tidak boleh dine in, hanya take away dan segala macam. Jadi kita agak susah. Fase paling berat itu di tahun ya kedua di awal ya, karena peraturan semakin ketat gitu. Dan selepas itu pelonggaran sekarang ini kita lebih enak ya, lebih gampang untuk menjual produk kita karena kita spesialisnya sebenarnya dine in seperti itu. Untuk saat ini ya kita yang pasti selalu memberikan yang terbaik untuk konsumen. Dan yang kedua, kita tidak henti-hentinya untuk mempromosikan via digital. Karena sebagaimanapun promosi atau marketing digital itu sekarang sangatlah penting di zaman sekarang ini. Karena semua orang megang HP, semua apa-apa yang viral semua ada di sosial media gitu. Jadi kita bekerja sama dengan influencer-influencer, kita bekerja sama dengan platform-platform seperti Google Ads dan lain-lain. Jadi orang nggak usah kita nggak usah takut untuk tidak dikenal orang dan tidak diketahui orang karena kita selalu mempromosikan via digital seperti itu. Dan itu pun efektif. Pangsa pasar kita itu di umur sekitar 17-an ya sampai 30-an itu
kaum milenialnya sangat loyal ya untuk jajan di luar gitu ya, untuk makan makanan di restoran seperti punya saya ini gitu. Ya, strategi kami sih terus mempertahankan kualitas produk yang pastinya, dan ya terus mengenalkan ke masyarakat luas lagi dengan cara digital marketing tersebut. Dan yang pasti kita terus menjaga supaya konsumen tidak pindah ke yang lain dengan cara servis yang lebih baik lagi. Ya, dari segi makanan, dari segi pelayanan, dan dari segi lainnya lah gitu. Yang penting konsumen kita itu nyaman untuk balik lagi ke restoran kita. Untuk barbecue itu kita favoritnya itu ada di Sultan Set. Sultan Set itu konsumen yang baru pertama datang ke sini pasti kita tawarkan untuk Sultan Set. Yang Sultan Set itu ada berbagai macam jenis yang kita sediakan di sini. Kita campur dalam satu plate. Semuanya bisa dicicipi satu-satu gitu. Ada dragon karubi, ada yakisabu, ada rosu, ada chicken, ada vegetable-nya, segala macam lah. Jadi kalau mau ke sini paling cocok yang ngambil Sultan Set untuk barbeque-nya. Dan yang ingin kuah-kuah bisa memesan sabu set atau sabu reguler. Ini semua ada bakso-baksoan lah, bakso atau ikan atau sayuran segar dijual dalam satu paket sabu set dengan pilihan kuah, tom yum, dan kaldu. Kalau harga kita start dari 20.000. Dari 20.000, bahkan untuk sate-sateannya hanya 5.000-an gitu. Dan untuk Sultan Set tersebut paling cuma 115.000, itu dapat setengah kilo. Sultan Set itu bisa cukup untuk 3-4 orang. Tapi kalau untuk lebih puas lagi cukup untuk 2 orang. Ya, untuk barbecue itu kan di Sultan Set sudah mendapatkan semua jenis daging ya. Nanti di turunan dari paket itu ada jenis-jenis paket yang lain lagi yang lebih spesifik. Misal mereka kalau datang ke sini nih suka daging yang lebih juicy atau berlemak, pilih yakiset. Yakiset itu semuanya isinya daging yang ada lemaknya. Ya, kalau suka yang daging yang sedikit lemak kayak rosu itu bagian tenderloin, bisa pesan rosu set gitu. Nanti ada juga chickennya, ada dragon karubinya, turunannya lebih banyak. Kalau tantangan kita di awal usaha itu yang pasti kan modal ya. Modal itu kita harus hitung matang-matang supaya tidak loss begitu banyak dalam kita memulai suatu bisnis. Dan kita akhirnya memilih dengan budget yang terbatas, kita hanya bisa memilih berjualan di kaki lima. Hanya berjualan di booth-booth, hanya di event tertentu gitu. Tidak memaksakan untuk membuka ruko. Kita kalau budget langsung kita buka ke ruko, orang belum tahu kita siapa, namanya brand lokal, ya bisa saja langsung jatuh tiba-tiba gitu. Ya, akhirnya kita ngambil tengah-tengah. Kita hanya main di kaki lima, hanya di mall-mall tertentu untuk ikut event-event atau konser seperti itu. Dan setahun berjalan di situ, orang-orang Bandung, masyarakat Bandung, Jakarta sudah mengenal kita gitu ya. Mengenal kita sebagai pengusaha kaki lima, sudah banyak yang mengenal, barulah kita berani untuk mencoba masuk ke ruko untuk menjadikan restoran yang cukup lebih besar lagi untuk menampung pelanggan-pelanggan kita yang tadinya di kaki lima, yang hanya di event-event tertentu, seperti itu. Tapi tantangan yang paling besar itu yang pasti ya selling ya, penjualan. Gimana cara kita untuk kita di kaki lima mau dikenal orang tuh seperti apa, seperti itu. Tantangannya di situ. Balik ke sebelumnya ya, untuk mensiasatinya yaitu digital marketing yang saya pakai itu cukup masif.
Pelanggan saya itu udah cukup banyak karena Bandung ini kan lokasinya lokasi wisata ya untuk daerah Pulau Jawa. Banyak sekali itu nggak hanya dari kota Bandung, dari Jakarta, dari Sumedang, dari Garut, dari Surabaya, dari Karawang, Jawa Barat tuh hampir banyak pelanggan saya di luar Bandung. Jadi setiap weekend itu banyak sekali pelanggan saya yang dari luar kota. Selain COVID-19, kendalanya ya untuk menjalankan usaha itu untuk mengatur SDM ya. SDM kita bagaimana caranya mau mengikuti apa yang kita buat sesuai SOP. Bagaimana cara menservis pelanggan tanpa harus ada saya. Pelanggan saya tetap puas dengan pelayanan yang kita berikan gitu. Dari segi makanan, dari segi pelayanan dan lainnya. Kredit Usaha Rakyat Bank BJB merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pelaku usaha seperti pengusaha kuliner di Kota Bandung. Syaratnya, pelaku usaha sudah menjalankan usaha minimal 6 bulan dengan platform maksimal Rp500 juta. Produk KUR Bank BJB menawarkan pinjaman dengan suku bunga ringan dan bebas biaya provisi. Program KUR Bank BJB ini menawarkan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan pinjaman. Sasaran program ini antara lain adalah untuk perorangan atau badan usaha yang belum bankable, namun memiliki usaha dalam sektor ekonomi produktif. Untuk program KUR BJB itu saya mengetahuinya di tahun 2020 ya, pas awal pandemi. Awal pandemi 2019 akhir saya baru tahu tentang program KUR BJB. Karena bunga yang rendah, platform yang cukup tinggi ditawarkan, jadi saya mencoba untuk mengajukan KUR BJB. Untuk pertama kali itu saya mengajukan di total 100 juta. Untuk di awal, untuk membuka ruko yang sebelum di Lengkong kecil ini ya, saya dulu di Kiara Condong. Di Kiara Condong buka ruko yang kecil lah. Di sana saya dengan modal BJB tersebut, cabangnya itu ada, untuk Ken Hot Bar itu ada 2. Dan merek lain pun ada, sambal bakar Lengkong ada, itu merek saya juga. Proses pengajuan KUR-nya itu, pertama ya kita ke Bank BJB untuk mengajukan program KUR yang ditawarkan. Waktu itu emang ada penawaran dari staf BJB untuk pengajuan kredit usaha rakyat dengan bunga yang rendah. Akhirnya saya coba mengajukan ke sana, mempersiapkan syarat-syaratnya seperti rekening 3 bulan sebelum dan sebagainya lah untuk persyaratan administrasinya. Persyaratan administrasi sudah terlengkapi. Dari pihak BJB mensurvei usaha kita, apakah layak atau tidak untuk diberikan kredit usaha rakyat tersebut. Jadi setelah sekitar 1 bulan, akhirnya program KUR tersebut bisa saya dapatkan dengan platform Rp1 juta. Dengan agunan, saya dulu memberikan agunan BPKB mobil. Bisa. Dengan program KUR Bank BJB, pengusaha kuliner mampu menembus batasan yang menjadi kendala bisnisnya. Kini, pengusaha kuliner dapat dengan leluasa mengembangkan usahanya ke tingkatan yang lebih baik. Dari Jalan Lengkong Kecil Kota Bandung inilah, pengusaha kuliner terus berinovasi dalam meningkatkan usahanya. Di sini pula lah, Kredit Usaha Rakyat Bank BJB turut menjalankan perannya dalam mengembangkan usaha para pengusaha kuliner.
dalam mengembangkan usaha para pengusaha kuliner, kredit usaha rakyat Bank BJB, kemudahan dalam mengembangkan usaha Anda. Keuntungannya itu tidak hanya peminjaman modal usaha ya. Dari KUR tersebut kita bisa mendapatkan pelatihan, pendampingan, keuangan, promosi dan sebagainya banyak sekali. Tidak hanya memberikan modal usaha aja, tapi kita didampingi terus sampai kredit usaha tersebut lunas seperti itu. Ya, KUR ini kan sebenarnya saya pinjam sebenarnya untuk emang memperluas usaha, untuk menyewa ruko atau membeli peralatan restoran gitu ya. Yang dampaknya ya sangat besar karena usaha saya jadi makin berkembang lebih cepat gitu. Inovasi-inovasi yang saya lakukan setelah mendapatkan KUR BJB itu selain dari untuk mendesain interior ruko, bisa juga untuk dimanfaatkan untuk melakukan strategi marketing yang lebih luas lagi, yaitu tadi strategi marketing, digital marketing. Saya bekerja sama dengan influencer kuliner di Bandung ini kan cukup banyak. Saya undang satu-satu semuanya dengan modal tersebut. Karena kan mereka kan tidak hanya mereview makanan. Mereka juga kan ada fee tersendiri untuk mereview makanan kita. Setelah mereka review dan follower mereka itu mencoba, pastinya akan langsung, dan konsumen yang mencoba makanan kita pertama kali itu harus kita kasih servis dan pelayanan yang sangat memuaskan agar mereka bisa balik kembali. Banyak pengusaha kuliner itu yang tidak memperhatikan kualitas produknya, pelayanannya, tetapi promosi digitalnya besar-besaran seperti itu. Tapi produk yang mereka tawarkan itu kadang belum siap untuk dijual. Jadi kalau saran saya, persiapkanlah dulu produk yang matang, baru melakukan marketing digital yang masif. Mimpinya kita ya bermimpi untuk mengembangkan terus usaha restoran Ken Hot Bar ini. Yang pasti mimpi saya itu Ken Hot Bar ini ada di berbagai macam daerah. Berbagai macam daerah, mau di Jakarta, mau di Aceh, mau di Kalimantan, di Sulawesi, semua yang saya impikan itu saya bisa menemukan usaha saya di daerah manapun yang saya kunjungi. Bagi teman milenial, terus semangat, karena saya juga berawal dari kecil sekali, bukan dari warisan orang tua atau dari hal manapun gitu. Kita mulai dari kecil, kita kembangkan usaha ini, yang pasti terus semangat, tapi harus melakukan juga manajemen resiko yang baik dan terus berimprovisasi dalam produknya, dan terus promosikan jualan Anda tidak henti-hentinya sampai Anda mendapatkan pelanggan yang lebih banyak lagi gitu. Untuk usaha itu emang modal itu sangat penting. Tidak bisa lepas dari modal usaha untuk melakukan pengembangan usaha yang lebih besar lagi. Kita meminjam ke bank itu tidaklah salah, asal kita tahu manajemen risikonya seperti apa, mau dibuat apa untuk 1-2 tahun ke depan dengan uang tersebut. Jadi kita punya antisipasi plan A, plan B, plan C jikalau modal tersebut mandek gitu ya. Misal nih kita mau membuat suatu restoran Jepang tapi ternyata 2-3 bulan tidak laku, kita harus ngapain gitu? Apakah kita harus langsung menjualnya dengan merubah produk yang lain, dengan merubah brandnya? Jadi jangan sampai kita terlena dengan ya udah mungkin sudah takdirnya seperti itu. Tidak ada. Jadi semua itu ada caranya. Jadi kalau kita tetap berusaha, ya yakin pasti kita bisa. Terima kasih atas
pendampingan BJB selama ini, dari usaha saya kecil sampai dengan sekarang ini. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya kerjasama yang kita lakukan terus dapat mengembangkan usaha saya dan usaha-usaha teman-teman entrepreneur lainnya. Menurut saya Ken Hot Bar ini layak buat dicoba ya, karena harganya juga murah, rasanya juga enak, terus semuanya dari sukinya sampai dagingnya itu enak semua. Dan yang paling enak menurut saya itu toraking, dagingnya lembut. Terus kalau aku tuh sukanya yang tenderloin sih. Terus si marinasinya juga meresap banget gitu ke dagingnya. Terus emang di sini juga kan tempatnya nyaman ya. Terus ada live music juga, jadi bisa buat sama teman-teman nongkrong juga di sini. Udah sih menurut saya kalau yang orang luar Bandung main ke Bandung sangat direkomendasikan buat main ke Ken Hot Bar. Rasanya enak, harganya sesuai juga. Terus kuahnya juga enak. Terasa muda lagi. Mudah banget Ken Hot Bar ini menu yang paling enaknya ada yang namanya toraking. Itu dagingnya enak banget, empuk banget, bumbunya juga masuk. Saya dari tadi buka jam 6, saya udah di sini dari jam 4:30 karena takut penuh. Ah, bener. Setuju, saya juga toraking itu paling terbaik emang di sini. Apalagi ditambah sama chili oilnya itu Ya. paling mantep. Paling mantap. Pokoknya orang luar Bandung, chili oil, toraking jangan lupa di Ken Hot Bar, Lengkong Kecil ya guys ya. Jangan lupa. Mantap. Acara ini dipersembahkan oleh Bank BJB.